Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wulan Agustin Fauziah, NPM 2013052034 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas B Universitas Lampung. Baik, jadi di sini saya akan mempraktikkan sebuah video konseling di mana si konseling ini memiliki suatu permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu kesulitan dalam memanajemen waktu. Nah, mengapa sih si konseli ini memiliki kesulitan dalam memanajemen waktu? Karena si konseli ini di samping perkuliahan, dia juga mempunyai kegiatan mengikuti berbagai macam organisasi. Maka dari itu, karena dia memiliki kesulitan untuk memanajemen waktu dan tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, dia jadi kesusahan dalam mengerjakan tugas-tugasnya, di mana hal tersebut sangat merugikannya karena dia jadi melalaikan tugas yang seharusnya dikerjakan dengan baik. Nah, maka dari itu di sini saya berperan sebagai konselor, di mana si konselor ini akan mencoba untuk membantu konseli dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya, yaitu menggunakan sebuah teknik dari salah satu teknik yang ada dalam konseling, yaitu teknik AT atau teknik analisis transaksional, di mana tujuan umum dari teknik ini yaitu membantu individu atau konseli mencapai otonominya. Dalam analisis transaksional ini disebutkan bahwa seseorang atau individu yang telah mencapai otonominya bila mana ia telah memiliki kesadaran, spontanitas, dan keakraban. Konseling yang akan saya lakukan menggunakan teknik analisis transaksional ini terbagi menjadi 2 sesi. Lalu seperti apa sih proses konseling yang akan saya lakukan sebagai konselor? Simak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Pasti Bu. Iya, sama-sama. Oke. Dipakai dulu. Oh iya. Sanitizernya. Tadi kesini sama siapa? Sendiri? Oh, sendiri. Ibu ambilkan minum dulu ya. Nggak usah Bu, saya bawa minum. Oh, oke. Rumahnya jauh ya dari sini? Lumayan sih Bu. Di mana tuh? Di Raja Basa. Oh, di Raja Basa. Oke. Kita perkenalan dulu ya. Boleh. Silakan. Saya Putri Debulan Sabita, biasa dipanggil Bulan. Oh, Bulan. Nama kita hampir sama ya. Oh gitu Bu. Iya. Oke, Bulan, Ibu izin memperkenalkan diri juga ya. Nama Ibu Wulan Agustin Fauziah. Bulan bisa panggil Ibu atau Mbak. Pokoknya panggil senyamannya Bulan aja, oke? Oke, Bulan kuliah atau kerja? Kuliah Bu. Kuliah di mana? Di Unila. Oh, di Unila, deket sama rumah dong? Iya, lumayan. Oh, jadi nggak perlu ngekos ya? Iya, nggak perlu. Oke. Itu Bulan masih kuliah online atau udah offline? Kalau untuk prodi saya sih Iya? masih online Bu, masih Oh, daring. emang ada prodi lain yang udah offline? Udah Bu, kayak teknik kadang ada beberapa mereka butuh keperluan makanya perlu offline gitu-gitu. Oh, oke. Semoga sih pandeminya cepat selesai ya, biar Iya, amin, Bu. kita juga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bosen juga kan kuliah di rumah gitu kan Iya. sendiri. Sebelumnya Bulan udah pernah konseling atau ini pertama kalinya Bulan konseling nih? Ini pertama kalinya saya konseling sih Bu. Oh, pertama kali konseling. Mm. Oke. Bulan kan sudah ada niatan untuk konseling tuh. Jadi mungkin kemungkinan nih Bulan tuh udah tahu sedikit banyak mengenai konseling nih. Apa begitu? Iya, saya udah tahu sih konseling itu seperti apa, tapi untuk mungkin ada peraturan atau dalam pelaksanaan konselingnya saya belum tahu sih Bu. Oke, baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit nih beberapa asas yang ada dalam konseling. Jadi dalam konseling itu ada beberapa asas nih. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana diharapkan konseli yaitu Bulan itu terbuka dalam menceritakan semua hal yang Bulan rasakan, kemudian permasalahan yang sedang Bulan hadapi. Terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana asas ini bertujuan agar Bulan itu secara sukarela begitu menceritakan semua hal, semua perasaan yang Bulan sedang rasakan, kemudian permasalahan yang sedang Bulan hadapi. Kemudian terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini bertujuan
agar Bulan itu tidak perlu khawatir akan semua hal yang Bulan ceritakan dalam sesi konseling ini tidak akan diketahui oleh orang-orang. Jadi yang tahu itu hanya Bulan, Ibu dan juga Tuhan begitu. Selain asas dalam konseling juga kita tuh dibatasin oleh waktu. Mengapa? Karena dalam konseling itu kita harus mencari keefektifan begitu kan. Jadi kita dibatasi waktu. Nah, Ibu akan menawarkan nih biasanya dalam konseling itu berjalan 30 sampai 45 menit dalam satu sesi konselingnya. Ibu akan menawarkan kontrak waktu nih kepada Bulan. Bagaimana Bulan? Antara 30 sampai 45 menit, Bulan memilih menit ke berapa nih? Berapa menit gitu? 45 boleh, Bu. Oke, kita sepakati ya. Konseling pada hari ini berjalan 45 menit. Oke. Bulan tadi kan sedang kuliah ya? Iya, benar, Bu. Sedang kuliah. Jadi kesibukan apa aja sih selain kuliah? Bulan ada kesibukan lain nggak di luar kuliah? Ada sih, Bu. Saya ikut di beberapa UKM dan organisasi sebagai pengurus. UKM dan organisasi. Kalau boleh tahu, Ibu itu UKM atau organisasi apa aja tuh yang diikutin sama Bulan? Saya ikut DPM fakultas, 5 jurusan sama Forkom Prodi, Bu. Oh, cukup banyak ya Bulan. Cukup banyak, Bu. Oke. Emang Bulan semester berapa nih sekarang? Semester 3, Bu. Semester 3. Oke, semester 3. Tapi sejauh ini Bulan merasa keberatan gak sih sama kegiatan-kegiatan Bulan gitu? Sejauh ini sebenarnya saya merasa punya dua sisi sih, Bu. Di satu sisi saya merasa senang karena saya aktif gitu, saya mahasiswa yang aktif, saya bergaul dengan banyak orang, mempunyai banyak relasi, saya senang gitu. Tapi di satu sisi saya juga sedih, merasa terbebani, saya juga capek. Kok saya ngerjain tugas nih nggak berhenti ya? Saya kapan istirahatnya ya? Setelah saya kerjakan satu tugas ini, ada aja satu tugas yang satu lagi gitu, Bu. Oke. Dalam mengerjakan tugas nih, Bulan itu tipe orang yang menyicil mengerjakan tugas atau malah tipe orang yang deadliners tuh? Kalau dalam tugas sih saya deadliners ya, Bu ya. Dan ini yang bikin saya stres itu, saya kan deadliners dan satu tugas itu saya ngerjainnya lama ya, Bu ya. Karena saya juga pengen tugas saya bagus gitu kan. Jadi saya ya nggak apa-apa lama dan saya mampu fokus untuk waktu yang lama. Cuma jadi setelah saya mengerjakan tugas ini, akhir-akhirnya tuh banyak tugas-tugas yang deadline waktunya tuh berdekatan. Jadi setelah saya mengerjakan tugas pertama, saya mau mengerjakan tugas kedua, lah tapi deadline-nya dia sudah mau habis, sebentar lagi nggak akan cukup. Itu ngebuat saya stres, nggak tahu harus mulai dari mana, dan saya juga jadinya tuh pas itu tuh ngelepasin semuanya, Bu, pura-pura nggak peduli, main HP, main TikTok aja seharian, dengerin musik, nggak nyentuh tugas. Kalau ada kuliah juga cuma numpang absen aja, saking saya nggak tahu nih harus mulai dari mana. Saya mau istirahat, pokoknya nggak mau tahu gitu. Oke. Jadi kamu mengalami merasa stres begitu karena menumpuk di satu waktu ya tugas-tugas kamu. Iya, Oke. Kalau boleh tahu nih, Ibu mau nanya, kamu biasanya bangun jam berapa tuh? Saya kalau bangun itu jam siang sih, Bu, termasuknya jam 9 pagi. Tapi kalau ada kelas pagi, saya biasanya minta tolong teman saya untuk telepon saya 10 menit sebelum kelas dimulai. Jam 9 itu cukup siang ya? Iya, Bu. Kenapa tuh kalau Ibu boleh tahu? Kenapa kamu bisa bangun jam 9? Karena saya tuh begadang, Bu. Malamnya tuh saya begadang mengerjakan tugas. Oke. Jadi kamu bangun jam 9 karena kamu begadang mengerjakan tugas. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Boleh. Kamu kok kenapa kalau ngerjain tugas itu di malam hari begitu? Karena saya ngerasa fokus saya di situ gitu. Karena lebih sunyi, memudahkan saya untuk lebih fokus gitu. Iya, makanya saya lebih betah ngerjain malam, Bu. Oke, Bulan. Jadi kamu ini merupakan mahasiswa yang aktif nih. Dan kamu tuh sebenarnya happy akan hal itu, ya kan? Dan kamu ini merupakan tipe orang dalam mengerjakan tugas itu yang deadliners. Oke. Dan kamu itu merasa stres karena tugas yang menumpuk dengan deadline yang berdekatan kan, seperti itu. Sedangkan satu tugas saja kamu tuh butuh waktu yang lama dan butuh waktu yang sunyi untuk mengerjakannya dan menyelesaikannya. Iya, benar, Bu. Oke, jadi kita bisa tarik kesimpulan nih.
kamu ini sebenarnya memiliki masalah dalam memanajemen waktu dan memiliki kebiasaan buruk dalam menunda-nunda tugas Bulan. Iya, seperti itu. Jadi kita udah menemukan akar dari permasalahan kamu nih. Oke Bulan, nah bagaimana jika dalam sesi konseling ini kita akan membuat sebuah kontrak di mana kontrak tersebut akan kita sepakati antara Bulan dan Ibu, oke? Jadi kontrak tersebut akan berjalan selama 7 hari, di mana isi kontrak tersebut merupakan tugas-tugas yang harus Bulan kerjakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Bulan hadapi. Bagaimana? Gitu. Boleh sih Bu. Oke, Iya. Bulan setuju nih ya. Oke, kita sepakati ya. Tugas pertama dari Ibu, Ibu akan memberikan tugas yaitu kepada Bulan. Bulan harus setiap harinya 7 hari ke depan nih bangun jam 3 pagi. Mengapa harus bangun jam 3? Alasannya itu karena jam 3 itu masih sunyi gitu kan, seperti yang Bulan bilang kalau Bulan itu mengerjakan tugas harus sunyi. Kemudian jam 3 itu kinerja otak itu masih lancar dan bagus. Kemudian waktu tersebut itu cocok untuk Bulan gitu. Bagaimana Bulan? Apakah Bulan setuju atau mungkin keberatan? Saya setuju sih Bu, cuma kalau jam 3:30 gitu boleh nggak Bu? Oh boleh. Jadi kita sepakati jam 3:30 pagi ya? Iya. Oke. Jam 3:30 pagi. Oke, baik. Kita lanjut ke tugas yang kedua nih. Oke, tugas yang kedua itu adalah di pagi hari Bulan harus membuat list hal apa saja yang ingin Bulan lakukan dan hal apa saja yang harus Bulan selesaikan dalam hari itu. Boleh Bu, saya Bagaimana? setuju sih. Oke, setuju. Setuju ya Bulan? Kita sepakati ya tugas kedua. Nah, tugas ketiga nih, tugas selanjutnya. Ibu akan memberikan Bulan tugas untuk menginstal aplikasi TikTok nih. Alasannya karena kamu kan betah nih men-scroll TikTok, bahkan bisa sampai 1 hari tuh ya kan kamu bilang tadi. Kemudian kamu jadi lupa waktu, terbukti kan, jadi aplikasi TikTok itu malah membuat kamu jadi ketagihan dan lupa waktu. Iya sih Bu, benar-benar. Bagaimana Bulan? Apakah kamu bisa menjalankan tugas yang ketiga ini selama 7 hari ke depan? Nanti saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk melakukannya. Oke, jadi disetujui ya, disepakati ya. Oke, menurut Ibu ini udah cukup banyak ya tugas yang harus kamu kerjakan dalam kontrak kita selama 7 hari ke depan. Ibu akan menyimpulkan kembali apa saja sih tugas kamu dalam 7 hari ke depan. Yang pertama itu kamu harus bangun jam 3:30 pagi. Kemudian kamu, yang kedua, tugas kamu harus di pagi hari itu kamu membuat list hal apa aja yang ingin kamu kerjakan dan tugas apa aja yang harus kamu selesaikan. Kemudian tugas yang terakhir itu kamu menginstal aplikasi TikTok. Baik Bu. Oke, sampai sini ada yang ingin Bulan tanyakan? Ada sih Bu, untuk yang tugas nomor 1 yang bangun di pagi hari. Oke. Menurut Ibu sebaiknya kalau saya bangun 3:30 pagi, saya tidur di jam berapa ya Bu ya? Oke, menurut Ibu sih kalau misalnya kamu harus bangun jam 3:30 pagi, kamu harus tidur lebih awal tuh. Kamu harus tidur di bawah jam 10 malam. Oh gitu, oke Bu. Ya. Oke, kamu harus tidur di bawah jam 10 malam. Oke, ada lagi? Udah? Oke, cukup. Jadi Bulan 7 hari ke depan itu jangan menunda-nunda waktu ya. Jangan menunda-nunda tugas juga. Karena itu tuh sebenarnya ada namanya adalah prokrastinasi. Prokrastinasi itu tidak boleh dibiarkan. Analoginya seperti overthinking. Oh gitu. Seperti overthinking. Jadi itu bisa mengganggu kesehatan mental Bulan begitu. Oh gitu Bu. Jadi menunda-nunda tugas tuh juga salah satu hal yang bisa mengganggu kesehatan mental. Iya, ya? betul. Oh iya. Tanpa disadari kan ya. Iya. Oke. Jadi sepertinya sesi konseling kita pada kali ini dicukupkan ya. Oke Bulan, karena kamu dalam 1 minggu ke depan itu akan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kita buat dalam kontrak. Kamu berarti kita akan menjadwalkan waktu kembali nih untuk konseling untuk pertemuan minggu depan. Bagaimana? Kamu bisanya di waktu kapan? Untuk minggu depan di hari yang sama, di Selasa, di jam yang sama juga saya bisa kok Bu, insyaallah. Jadi di hari Selasa dan di jam yang sama seperti ini ya? Iya. Oke.
Oke, baik, sepertinya sesi konseling kita sudah selesai ya. Ibu mohon maaf nih jika banyak kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bulan. Kemudian kesalahan kata juga, Ibu mohon maaf. Oke, baik Bulan, sepertinya sesi konseling kita pada kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mengingat waktu juga, dan Ibu mohon maaf nih kepada Bulan kalau misalnya Ibu ada salah-salah kata dan perbuatan selama sesi konseling ini. Selain itu, Ibu juga mau berterima kasih nih kepada Bulan karena Bulan sudah mempercayai Ibu untuk Bulan berkonseling di sini. Baik, saya juga mau minta maaf Bu kalau misalnya ada salah kata, dan sangat berterima kasih juga ke Ibu sudah membantu saya di sesi konseling ini. Oke, sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Iya. Sampai bertemu di minggu depan ya Bulan. Iya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Iya Bu. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Oh, Bulan. Iya Bu. Apa kabar Bulan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih pakai dulu hand sanitizer-nya. Sendiri lagi kesini ya? Iya, sendiri. Oke. Gue juga mau pakai nih. Bagaimana nih Bulan? Tugas-tugas kamu? Lancar? Alhamdulillah, lancar sih Bu. Alhamdulillah. Gimana nih setelah kamu melakukan tugas-tugas kamu setiap harinya, apa nih perubahan yang kamu rasakan? Saya cukup merasa berpengaruh positif kepada saya Bu. Kayak misalnya yang tugas pertama yang soal bangun pagi itu kan, itu saya jadi merasa kayak wah ternyata tuh waktu kita tuh sebenarnya banyak loh kalau kita bangun pagi. Kan sampai saya bangun jam 9 kan, tiba-tiba 3 jam kemudian udah siang hari jam 12. Nah kalau saya bangun pagi ngerasa waktu tuh banyak, dan karena itu saya baru bangun tidur, kinerja otak saya juga lebih baik, memudahkan saya untuk lebih cepat untuk fokus. Jadi saya ngerjain tugas juga lebih cepat sih Bu daripada saya begadang. Iya, terus untuk tugas yang kedua soal melis apa yang akan saya lakukan, itu juga membantu saya untuk saya jadi tahu nih apa aja yang harus saya lakukan, kira-kira di waktu kapan saya mengerjakannya. Jadi saya lebih bisa manajemen waktu saya gitu Bu, nggak lupa-lupa. Dan untuk yang ketiga yang uninstall TikTok ya Bu, itu sangat membantu sih Bu, karena biasanya saya tuh kalau gabut lihat HP gabut kemana lagi kalau nggak ke TikTok. Kalau ke Instagram tuh soalnya saya udah bosan gitu kan, saya ke TikTok. Tapi semenjak TikTok dihapus, kalau saya gabut ya saya mengalihkan ke kegiatan yang lebih positif Bu. Biasanya ngelihat itu tadi, yang ngeliat to-do list saya ngapain aja nih, kayak apalagi yang belum dikerjakan, atau ya saya mungkin ada chat-chat yang tenggelam kan, saya chat WA kira-kira kayak gitu sih Bu. Jadi kamu merasa jauh lebih baik ya? Iya benar Bu. Jauh lebih, waktu kamu juga jauh lebih banyak gitu. Iya, lebih bermanfaat lebih melakukan hal-hal yang positif. Iya benar Bu. Dan berarti tujuan dari pelaksanaan konseling kita sudah tercapai nih. Kamu sudah bisa menyelesaikan tugas kamu mengenai kontrak kita yang bertujuan untuk agar supaya kamu itu bisa memanajemen waktu dengan baik dan kamu tidak membuang waktu lagi ya. Dan itu sudah berhasil dilakukan oleh Bulan ya, alhamdulillah ya. Kalau begitu, berdasarkan hasil tugas-tugas yang sudah kamu lakukan nih selama 7 hari ke depan, Ibu rasa kita tidak perlu melakukan sesi konseling berikutnya, dan konseling kamu berhenti di sesi ini begitu, karena semuanya juga sudah tercapai, tujuannya juga sudah tercapai, kamu juga sudah berubah menjadi lebih baik lagi. Harapannya semoga kamu bisa konsisten nih. Amin. Iya, dan misalnya kamu butuh waktu lagi untuk konseling, silahkan menghubungi Ibu kembali ya. Ya, siap Bu. Oke, alhamdulillah ya. Ibu mohon maaf nih kalau misalnya Ibu dalam konseling 2 sesi ini banyak kesalahan kepada Bulan ya. Ibu mohon maaf. Minta maaf Bu kalau misalnya ada kesalahan. Iya, semoga Bulan konsisten ya. Oke Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya, karena masih ada keperluan. Iya Bulan, silahkan hati-hati di jalan ya Bulan.